Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, perkenalkan, nama saya Anggi Andrisha Utami, guru biologi dari SMA Negeri 3 Kota Serang, Provinsi Banten. Selamat ya untuk kalian semua yang sekarang sudah duduk di kelas 11 SMA. Bab pertama yang akan kita pelajari pada semester ini adalah tentang sel. Dan subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah struktur dan fungsi sel. Tetap semangat belajarnya ya. Mari kita simak bersama-sama. Pada bab sel kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian capai ada dua, yaitu KD pengetahuan dan KD keterampilan. Untuk KD pengetahuan yang pertama yang harus kalian capai adalah kalian harus dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. KD pengetahuan yang kedua adalah kalian harus dapat menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Untuk kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian capai, yang pertama adalah kalian harus dapat menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Dan yang kedua, kalian harus dapat membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Untuk penilaian pada bab sel ini akan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah tes tulis secara online, penilaian tugas, dan penilaian kuis yang akan dilakukan pada setiap selesai penyampaian materi. Selanjutnya, di sini ada peta konsep tentang materi sel. Kalian bisa mengamati bahwa pada saat kita membahas tentang sel, kita juga akan mempelajari tentang komponen kimiawi sel, bentuk dan ukuran sel, struktur anatomi sel, dan reproduksi sel. Silahkan kalian baca dan amati apa saja yang akan kita bahas pada saat kita mempelajari bab sel. Oke, sekarang kita lanjut ke materi definisi sel. Dari gambar ilustrasi yang dapat kita lihat di slide ini, kita dapat melihat bahwa tubuh manusia terdiri dari banyak sel. Nah, di dalam sel tersebut, tepatnya pada inti sel, terdapat kromosom. Kromosom jika diurai akan menjadi benang-benang kromatin. Kemudian benang-benang kromatin kalau diurai lagi itu akan menjadi benang-benang DNA. Benang-benang DNA ini yang membawa kode gen yang kita dapat dari orang tua kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya adalah komponen kimiawi sel. Jadi sel itu disusun dari air, protein, lemak, karbohidrat, garam mineral, dan vitamin. Setelah kalian tahu tentang komponen kimiawi penyusun sel, kalian jadi tahu kan kenapa kita harus mengkonsumsi air, protein, lemak, karbohidrat, garam mineral, dan vitamin dalam jumlah yang cukup. Karena bahan-bahan tersebut sangat penting bagi kehidupan sel yang menyusun tubuh kita. Sekarang kita akan membahas tentang struktur anatomi dan fungsi sel. Di dalam sel terdiri dari bagian yang bersifat hidup dan bersifat mati. Bagian yang bersifat mati
adalah dinding sel dan vakuola. Sedangkan bagian yang bersifat hidup terdiri dari nukleus atau inti sel, sitoplasma, dan organel-organel. Di dalam sel terdapat cairan yang terdiri dari air, zat-zat terlarut, dan organel-organel sel yang masih hidup. Cairan tersebut disebut sitoplasma. Tumbuhan dan sel hewan memiliki beberapa perbedaan. Coba sekarang kalian sebutkan dan jelaskan beberapa perbedaan yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Ditulis di buku tulis ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organel-organel yang terdapat di dalam sel. Organel yang paling penting di dalam sel adalah nukleus atau inti sel. Karena inti sel berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas sel. Di dalamnya terdapat materi genetik yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya ada organel retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE. Nah, RE ini ada dua jenis. Ada RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi untuk mensintesis protein dan RE halus mensintesis lemak. Perbedaannya, pada RE kasar permukaannya ditempeli oleh ribosom sehingga permukaannya kasar karena ada ribosomnya, bintil-bintil ribosom. Sedangkan RE halus permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, jadi disebut RE halus. Selanjutnya ada organel badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi melanjutkan sintesis bahan yang dihasilkan oleh RE, atau bisa disebut juga tempat packing hasil sintesis yang dihasilkan oleh RE. Jadi misalnya nih, RE menghasilkan protein. Nah, protein yang dihasilkan tersebut akan disalurkan ke badan Golgi. Untuk kemudian oleh badan Golgi akan didistribusikan ke bagian-bagian sel yang membutuhkan protein tersebut. Ngerti ya? Lanjut, ada organel ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat mensintesis atau membuat protein. Letak ribosom ada yang bebas di sitoplasma dan ada yang menempel pada permukaan RE. Masih ingat kan RE yang ditempeli oleh ribosom? RE apa? Ayo. Selanjutnya adalah organel mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi. Jadi, oksigen yang kita dapat pada saat kita bernafas akan diangkut oleh sel darah merah ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Setelah sampai di sel, kemudian oksigen tersebut akan diproses di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam ini strukturnya berlekuk-lekuk membentuk labirin. Nah, lekukan ini disebut krista. Kemudian di dalamnya, di dalam membran dalam itu terdapat ruangan. Nah, ruang ini disebut matriks. Selanjutnya adalah organel kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, berarti kalian harus tahu organel ini terdapat pada sel tumbuhan atau sel hewan. Ayo tebak. Nah, kloroplas memiliki dua membran seperti pada mitokondria. Di dalamnya terdapat stroma atau cairan
lempengan tilakoid yang mengandung zat pigmen warna yang dapat menangkap cahaya matahari. Kemudian ada tumpukan tilakoid yang disebut grana dan lamela yang merupakan lempengan sebagai penghubung antar tilakoid atau grana. Kemudian ada organel lisosom. Lisosom ini merupakan organel pada sel hewan yang berfungsi mengontrol pencernaan intraseluler seperti endositosis, fagositosis, dan autofagi. Di materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang endositosis, fagositosis, dan autofagi ya. Demikian materi tentang struktur dan fungsi sel. Terima kasih kalian telah menonton dan menyimak dengan baik. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian, tetap sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.